Dok, sedikit bahas tentang si durasi tadi ya. Dokter bilang antara 10 menit sampai 1 jam. Berlaku juga gak sama orang dewasa? Durasi yang ideal tuh segitu gitu? Enggak, jadi memang kalau untuk orang dewasa sendiri sudah diberikan anjuran oleh WHO, ada namanya metode 20-20-20. Jadi istilahnya penggunaan gadget selama 20 menit, istirahat 20 detik dengan cara melihat yang jarak 20 kaki atau 6 meter. Gitu, itu adalah untuk salah satu cara untuk mencegah terjadinya terbentuknya dari computer vision syndrome tadi. Jadi secara fisiologis memang penggunaan mata yang bisa diringankan dengan cara 20-20 itu cukup besar ya. Salah satunya adalah stretching otot mata, karena pada saat kita melihat di bawah 6 meter mata kita itu akan bekerja, atau namanya akomodasi. Mungkin orang-orang pada mulai tahu mengenai akomodasi itu sendiri. Nah pada saat sudah mulai di atas 6 meter atau di atas 20 kaki itu mata kita rileks gitu. Nah jadi pada saat kita menggunakan komputer selama berjam-jam, mata kita dipaksa tuh untuk bekerja terus, nggak ada istirahatnya. Itu terlepas dari masalah dari si cahaya sinar biru tadi ya. Ini hanya masalah fokus mata jarak dekatnya aja. Jadi sebenarnya ada rumusnya ya Sobat IMC ya, 20-20-20. Jadi setelah 20 menit kita coba alihkan dulu pandangan gitu ya dok ya. Tadi dokter juga sempat mention tentang kacamata ya kan. Nah sekarang juga saya ngeliat nih fenomenanya memang anak-anak kecil bahkan balita gitu ya. Ini udah banyak dok yang pakai kacamata. Apakah ini salah satu efek dari terlalu lama menggunakan gadget juga atau terlalu muda pakai gadget gitu? Kacamata itu kan sebetulnya alat bantu untuk melihat ya. Kita harus sudah mulai menekankan bahwa kacamata itu bukan suatu penyakit. Anggaplah seperti suatu sepatu dengan ukurannya tertentu yang dipakai oleh orang-orang ini yang memang sudah kakinya besar ukuran segitu, kita nggak mungkin kurangin lagi ukuran lebih kecil gitu istilahnya. Jadi kalau untuk kacamata memang beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah genetik. Genetik itu mempengaruhi, seandainya orang tuanya memang salah satu dengan kacamata, anaknya akan 50% pakai kacamata. Kalau keduanya dengan kacamata mungkin 70-100% akan pakai kacamata, istilahnya seperti itu. Terlepas dari penggunaan gadget itu sendiri. Nah kemarin kita sempat ada kondisi global yang melanda kita itu COVID, membuat semua orang nggak bisa keluar dari rumah. Memang setelah COVID itu terlihat sekali perkembangan istilah peningkatan penggunaan kacamata pada anak-anak. Salah satunya adalah penggunaan di rumah, mereka harus sekolah menggunakan gadget kan. Akhirnya setelah COVID sudah mulai lewat, yang keluar adalah memang kacamata beberapa anak peningkatan lumayan besar. Secara statistik itu sekitar 40-60% gitu. Ya, di sini yang mempengaruhi memang adalah yang seperti saya bilang tadi, penggunaan jarak dekat dari mata itu sendiri. Memang pada akhirnya yang paling banyak itu adalah anak-anaknya nggak bisa keluar, nggak bisa main di luar. Akhirnya di rumah penggunaannya kalau nggak ya baca buku, gadget, apapun itu yang jaraknya dekat di bawah 6 meter. Itulah yang membuat penggunaan kacamata akhir makin meningkat gitu. Kalau misalnya kita ngomong tentang spesifik gadget sendiri, itu tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dibandingkan penggunaan buku misalnya yang jaraknya sama-sama dekat. Untuk masalah kacamata di sini. Tapi memang jeleknya gadget itu sendiri ada yang seperti saya bilang tadi, ada sinar biru yang merusak. Sementara kalau buku kan nggak mengeluarkan gitu. sinar Jadi itu memang gitu ada ya, efek lah ya selain dari masalah penggunaan kacamata itu sendiri gitu. Nah ini dok, kalau kita spesifik lagi membahas tentang lensa misalnya dok ya. Nah kan sekarang kalau misalnya saya datang nih ke toko kacamata, itu kan tipenya suka banyak tuh dok ya. Ya nggak sih? Ada yang memang anti blue light, ada yang nggak pakai anti blue light, ada yang anti radiasi, ada yang anti ini, anti ini. Itu kadang-kadang kita suka bingung harus pilih yang mana ya gitu. Jadi kalau untuk yang tadi Mbak sebutkan itu kan memang tipe filter. Jadi filter yang digunakan di depan lensa kacamata gitu. Dan memang secara umum banyak orang yang masih belum tahu keperluannya apa. Misalnya saya datang ke optik, saya nggak dikasih tahu ini tipe lensanya ini fungsinya apa. Hanya tahu sinar UV blocking, misalnya kayak menghindari sinar UV, padahal sehari-hari jarang keluar. Pertanyaannya perlu apa nggak UV blocking gitu istilahnya. Atau blue light filter. Saya pakai itu biar saya bisa mata nggak capek dengan menggunakan gadget. Padahal efek sampingnya setelah menggunakan blue light filter, akhirnya penggunaan gadget jadi panjang. Karena kita kan sebetulnya ada filternya gitu ya dok. Jadi kan sebetulnya itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau memang kita nggak tahu, kita menggunakan itu dan bayar lebih mahal, tapi juga efek sampingnya juga kita malah jadi lupa gitu sebetulnya. Nah, kalau untuk masalah dewasa dan anak-anak sendiri memang untuk
tipe filternya akan sama. Oke. Nggak ada yang terlalu berbeda, hanya tergantung kebutuhan masing-masing. Dan harus benar-benar dipahami bahwa memang yang ini fungsinya apa, untuk saya cocok apa enggak, karena itu kan berurusan sama nanti biaya yang dikeluarkan juga gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa di atas umur 40 tahun, memang ada lensa tertentu yang namanya lensa progresif atau penggunaan untuk jarak jauh dan dekat yang bersamaan gitu istilahnya. Itu hanya suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah hidup masyarakat yang sudah mulai umur 40 tahun ke atas itu aja sih sebetulnya gitu, biar nggak perlu bawa 2 kacamata dan semacamnya.